kesalahan yang sangat sering terjadi. Padahal, Salah tadi itu ya? nah itu juga termasuk yang salah. Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Bersama saya Gatot Subroto, Sobat Pembelajar. Hari ini, pagi ini nih, karena habis sarapan nih ya. Habis sarapan kita sudah kedatangan teman olahraga. Cuma kalau saya goes, sahabat saya ini lari ya. Cadence-nya beda, cadence bahasanya berat ya. Bu Sri Wahyuni, panggil Bu Yuni aja ya, atau Oke. Mbak Yuni. Mbak juga boleh Mbak, biar ya. awet muda katanya. Awet muda ini karena pas hari Jumat sama-sama olahraga dan Bu Yuni, Mbak Yuni sudah dari lari sudah turun berapa kilo? Sudah 11,5 kilo turunnya. Dari 60 setengah sekarang tinggal 50 kilo. Kalah saya baru turun 10 kilo dari 84 ke 74 gara-gara goes gitu. Oke ya, itu olahraga yang yang menyehatkan kita semua ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin sarapan ya. Bu Yuni, Mbak Yuni tadi sudah sarapan apa? Scramble egg atau orak-arik? Telur dadar atau omelet? Bahasanya bentuknya mirip ya itu ya? Iya, Bentuknya mirip. itu salah satu contoh sarapan, Mas. Wah. Iya. Nah, ini mau ngomongin sarapan atau serapan kita nih? Kita ngomongin dua-duanya biar lebih afdol dua-duanya ya. dulu ya. Soalnya gini, kalau kita memilih kata itu kadang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu bentuknya sama, rasanya berbeda. Iya, betul. Fotografer itu membanggakan, tapi kalau disebut tukang foto kok kayak gimana ini? Nah, kita Iya, akan iya, melanjutkan obrolan tentang tentang PUEBI ya, teman-teman ya, sobat pembelajar. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saya juga baru menyesuaikan karena kalau kita lahir di ejaan Suwandi kali ya Bu? Atau Kalau EYD? Mas Gatot lahir tahun 70 itu eranya Suwandi. Suwandi. Iya. Kalau Mbak Yuni sudah di Sebentar, EYD itu 72 72. ya? 70 berarti masih Suwandi, 72 sudah EYD, berarti saya eranya EYD. Oke, Iya. ya. Dan sekarang kita hidup di era PUEBI. PUEBI. Oke ya, sobat pembelajar, kita lanjutkan. Kita mau ngobrolin masalah unsur sarapan. Unsur sarapan sudah bukan sarapan lagi ya. Sarapan itu mungkin salah satu dari unsur sarapan itu ya. Nah, Mbak Yuni, kita Iya. ngobrolin kalau kita di bahasa Indonesia nih menurut PUEBI. Kalau kita ngomong unsur sarapan itu kan banyak sekali karena bahasa Indonesia itu kan diambil dari banyak bahasa. Betul gitu. banget. Nah, beda-beda itu kan ya. Ada guidance nggak sih kalau kita mau mengenal unsur serapan di dalam bahasa Indonesia itu? Biar Iya. gampang, oh ini jenisnya apa, ini jenisnya apa gitu. Iya, oke, begini Mas Gatot. Memang betul ya, bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat dinamis ya. Dari dulu sampai sekarang selalu berkembang terus dan banyak sekali mengambil kata-kata ya dari bahasa lain, baik itu bahasa asing, misalnya bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian termasuk juga bahasa daerah, misalnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa daerah yang lain. Nah, kemudian jenisnya unsur serapan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tiga ya. Oke, Kita ingatnya berarti 3 nih. 3. Yang pertama adalah yang jenisnya adopsi, Mas. Adopsi. Ya, Adopsi itu kayak mungut anak itu adopsi. Betul. Jadi adopsi itu Mengadap. menyerap kata dari bahasa asing yang Seperti aslinya. atau seperti gimana? aslinya tanpa oke. mengubah sedikit pun baik dari sisi ejaan, pengucapan maupun penulisannya. Jadi masih Oke. asli dari bahasa Ejaan, aslinya. penulisan dan Pengucapan. Oke. Misalnya data, Data, film, film. kemudian force major, Force major apa major? Force major. Force major. Force Nah, itu major. kan asli ya, tulisannya seperti itu, tidak diubah sedikit pun gitu ya. Nah, Main itu golf. golf. Nah, golf itu asli, tidak diubah ejaannya, pengucapannya maupun tulisannya ya. Itu namanya adopsi. Internet.
Internet, betul. Iya. Kemudian itu yang kalau main Indomie bulu telur kornet. itu sarapan yang sangat enak itu, Mas. Kalau main bulu tangkis itu loh yang ditepok-tepok itu namanya apa, Mas? Kok ya, apa shuttlecock ya? Shuttlecock. Nah, Shuttlecock. itu kan Berarti kita menyebutnya juga shuttlecock, nggak boleh shuttlecock gitu, nggak boleh. iya, shuttlecock. Harus shuttlecock. Shuttlecock Ini sesuai dengan karena pengucapannya. adopsi itu tadi. Betul, ya, adopsi. Jadi mengambil seutuhnya. Kemudian jenis yang kedua itu adalah adaptasi, ya. Adopsi, adaptasi yang kedua. Yaitu proses menyerap kata asing dengan penyesuaian, Oh, disesuaikan ya, dengan kaidah bahasa Indonesia, Oke. baik dari sisi ejaan, pengucapan maupun penulisannya. Jadi Penulisan. sudah berubah nih. Oke. Misalnya dari bahasa Inggris ya, tulisannya kan business, kemudian Bisnis itu ya. Tapi orang disekat Indonesia jadi bisnis. lebih sering mengucapkannya bisnis gitu ya. Bisnis, ya Bisnis. bisnis. Jadi Berarti- pengucapannya sudah mengalami perubahan, tulisannya juga disesuaikan dengan bahasa Berarti Indonesia. di Indonesia ditulis bisnis Bisnis, gitu. BISNIS. Bisnis gitu, ya, ya, kan? bisnis. Itu udah bakunya bisnis berarti. Bisnis Ya? Oh. itu yang baku bahasa Indonesia. Jadi itu namanya adaptasi ya, mengambil dari kata asing kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia, baik dari ejaan, pengucapan maupun penulisannya. Kemudian yang ketiga itu Kan namanya banyak contoh lain itu bisa itu, Bu. oh Bangsa bisa, kayak apa ya? banyak banget. Ya, Misalnya aktor, aktris. aktris, ya. Oh, sama lagi ya? Kayak kualitas itu sama ya? Kualitas itu sama. Jadi sebagian besar Dari bahasa Belanda ya kualitas ya? Belanda atau bahasa Inggris? bahasa Inggris ya, Bahasa Inggris ya? quality, Quality. quality. Ya, nah ini sebenarnya untuk bentuk-bentuk serapan tertentu yang berakhiran T itu ada polanya. Berarti Oke. akhiran itu diubah menjadi tas dalam bahasa Tas. Indonesia. University menjadi universitas. Universitas. Quality, kualitas. Quantity, Kuantitas. kuantitas. Oke. Nah, itu ada polanya. Itu contohnya. Dan sebagian besar kata Termasuk serapan bahasa-bahasa Arab itu juga ya? iya betul, bahasa Kursi. Arab misalnya kursiun, Kursi dari jadi kursiun. kursi, betul. Madrasah dari Madrasatun, madrasatun. betul. Mie kecil, soon. Lapangan besar, alun-alun. Enggak ya, itu enggak ya? Itu nggak termasuk itu. Kebetulan itu rimanya sama ya. Ya, jadi sebagian besar serapan itu adalah yang bentuk yang kedua itu Mas, yang Oke. adaptasi ya. Adopsi, adaptasi. Adaptasi. Ketiga, Ketiga itu yang pungutan. Nah, ini pungutan. yang diambil Adopsi sama pungutan sama? agak Beda. berbeda, Oh. agak berbeda kalau dalam hal ini ya. Jadi memungut itu yang dipungut adalah yang diambil itu adalah konsep dasarnya, Oke. bukan bentuk katanya, konsep dasarnya, prinsip kemudian dasarnya. dicarikan di bahasa Indonesia ya. Betul. Nah ini misalnya try out menjadi uji coba. Oh, biasanya Kemudian untuk kata-kata yang sebenarnya sebelumnya bahasa Indonesianya belum ada, gitu tuh dicarikan. Misalkan Iya. kayak download mengunduh gitu ya. ya sebenarnya gini, kita sudah punya konsep yang Ya. sama, kemudian kita Padu-padankan. dipadankan mana yang paling pas gitu ininya persamaannya gitu. Walaupun mungkin tidak semua kosakata dalam bahasa Inggris bisa kita cari Iya, padanannya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Yang konsep baru-baru itu menarik loh Bu. betul. Ya, itu jadi Ya. Jadi mengunduh, mengunggah, ya. nah itu konsep unduh unggah itu sudah ada dalam bahasa daerah, bahasa Jawa ya terutama Oh, iya, ya. ngunduh Ngunduh, pelem. memetik buah yang sudah matang dari pohonnya itu namanya unduh ya. Unggah itu artinya menaikkan, menaikkan. Unggah-unggah itu ngelamar. Iya, ngelamar betul. Link pranala ya. Link pranala. Tapi ya. ada yang saya itu malah baru tahu itu misalkan Iya. kayak overthink. Overthink atau overthinking ya, itu overthinking itu apa? ya. Apa? Lewah pikir, lewah pikir. Lewah itu artinya berlebihan. Jadi Oh. kalau kita membuka KBBI, lewah ya mungkin hampir sama ya dengan kata lewah. luweh kalau dalam bahasa Lewah pikir. Jawa ya. Jadi artinya lewah itu berlebihan ya, sama dengan over ya. bahasa Inggris gitu. Oke. Ya. Banyak ya. Tapi Banyak secara sekali. umum 3 itu tadi ya, Bu. Betul. Kalau kita Jadi, bahas ini nggak habis-habis. nggak habis-habis, banyak banget. Nah, sekarang kalau itu kan tadi 3 kunci ya kalau kita mau mau membedakan jenis-jenis unsur serapan itu. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin cara menggunakannya
Mbak Yuni. Iya. Kan nggak simpel nggak sesederhana yang kita bayangkan Betul, juga ya kan. betul. Istilahnya kalau bahasa Jawa empan papan gitu kan. Tepatnya gimana gitu. Iya. Menulis atau kaidah menulis unsur serapannya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kesalahan yang sangat sering terjadi adalah kita salah menulis bentuknya, bentuk katanya. Misalnya gini. Salah tulis ya. Salah tulis. Salah ketik. Jadi ejaannya yang salah. Misalnya gini, maghrib itu kan kalau itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Maghrib itu dari terutama huruf ghoin ini. GH. GH. Nah, ya. itu kan kita berasumsi goin itu sama dengan GH. Tapi kalau untuk kata maghrib itu bukan GH, melainkan G saja yang dipakai. Maghrib, gitu. Maghrib, G-R-I-B, betul. Berarti termasuk kayak kata Jumat itu ya Bu ya? Betul, Jumat. Jumat Nah, itu itu kan pakai ain ya, dari ain. pakai apostrof. Pakai apostrof. Apostrof A-T. Padahal salah berarti itu ya? Salah, yang baku itu tanpa apostrof. Jadi Jumat gitu aja ya? Jumat, tanpa koma di atas. Jadi ini yang namanya yang bentuk kedua tadi itu Mas, yang adaptasi. Jadi adaptasi sudah ya? penyesuaian bentuk baik ejaan maupun penulisan. Jadi yang paling sering salah itu kita dari bahasa Arab ya, sholat. Nah, sholat kan dari huruf shot ya kalau bahasa Arab. SHO. Kalau kita nulis asumsinya pasti ini tulisannya SHOLAT, padahal itu salah. Harusnya tulisan yang benar adalah salat. SALAT. Jadi shot itu disesuaikan menjadi huruf S aja kalau bahasa. Pantesan teman saya ditanya orang Amerika gitu kan, do you like salad? Yes, 5 times a day gitu. It's very healthy. Iya. Salad itu ya, Betul. makanan dari sayur sama buah itu ya. Oke. Iya. Menarik loh, banyak loh itu kabar aja. Saya sering keliling kabar KH. Padahal harusnya kabar KABAR saja. Iya, itu dari khobar. Tapi kenapa kalau misalkan khusus gitu? Khusus itu pakai KH tetap ya? Iya, pakai khusus, pakai KH. Jadi gini, memang ada bentuk-bentuk yang kalau dia tetap pakai K, maksudnya di bahasa Indonesia dia tetap KH, ada yang menjadi K. Nah, itu ada di Puebi, Mas, ya. Semuanya ada di Puebi. Kita harus buka primbon Puebi kalau gitu. Jadi kalau kita ingin berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ini saya Mas, pesan sponsor dulu ya. Jadi ada 3 referensi yang harus kita pakai teman-teman ya, sobat pembelajar, kalau kita ingin menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, jangan males-males untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, karena kata yang baku dan tidak baku ada di situ semua ya. Tapi kan sekarang nggak seperti dulu ya Mbak Yuni. Betul. Kamus itu harus tipis-tipis. Sekarang kan sudah ada aplikasi kan. Iya. Kamus ini ada 2 versi KBBI ini. Ada yang web ya, ada yang basisnya web, ada yang aplikasi yang bisa kita install di HP Android dari gawai kita gitu. Jadi nggak perlu nenteng kamus tebel-tebel kayak dulu Mas. Yang pertama KBBI, yang kedua adalah Puebi. Nah, ini berkaitan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kalau KBBI itu kata, kalau Puebi itu berarti ke penggunaannya ya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah apa itu? Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, ini sudah lebih luas lagi. Ini mengenai struktur kalimat ya, misalnya kalimat dasar, kalimat majemuk itu ada di sini. Jadi ingat saya dulu waktu SMA itu lebih gampang matematika daripada bahasa Indonesia. Oke, ada lagi nggak yang mau ditambahkan di cara penulisan unsur? Kalau tadi bahasa Arab, kalau bahasa misalkan kita ambil bahasa Inggris atau bahasa daerah gitu. Bahasa Inggris, terutama yang keliru-keliru, sobat-sobat pembelajar masih banyak yang keliru gitu. Bahasa Inggris ini misalnya gini, analisis. Nah, banyak yang menulis analisa gitu ya. Sintesa, hipotesa. Padahal itu sebenarnya unsur serapannya adalah dari bahasa Inggris. Jadi aslinya itu berakhiran is gitu ya. Ada yang analisis aktivitas tapi pakai F. Nah, itu juga termasuk yang salah. Aktivitas itu kan aslinya pakai V. Bentuk
bentuk intinya, jadi kata intinya itu kan aktif ya, Aktif masih aktif pakai pakai F V. ya? Kalau aktif belakangnya pakai F, kalau F. aktivitas itu tetap V. Berubah jadi V, gitu. Yang diubah adalah belakangnya, akhiran yang Asnya, T-nya T ke itu, asnya nah, itu ya. betul. T menjadi Jadi tas. yang benar sobat gitu. pembelajar, aktivitasnya pakai V kalau Betul. aktivitas. Tapi kalau aktif aktif saja pakai F. gitu. Nah, jangan salah lagi ya. Menarik kan Mas ya? Asik gitu ya. Kalau yang bahasa daerah, Bu? Kalau yang bahasa daerah ini, Serapan dari bahasa daerah, serapannya lebih ke bentuk yang Pilihan katanya atau apa? namanya, yang adopsi tadi ya, yang diambil utuh gitu. Misalnya Oh. dari bahasa Sunda itu ada kata nyeri yang artinya sakit. Nah itu Oke. kita ambil seutuh ya. utuh. Nyeri. Gimana rasa cederamu kemarin? Masih nyeri nggak? Masih nyeri. Nah Oh, itu nyeri itu Sunda artinya ya? sakit, Oh, ya. Masih oke, sakit oke. nggak gitu. Kalau bahasa Sunda bahasa Jawa nyutan. Oke. Iya. Oke. Apalagi ya bahasa daerah itu biasanya sering dipakai itu suka-suka itu takut salah kan sekarang banyak itu kan. Iya. Misalkan kata banget itu sering dipakai tapi banget. sebenarnya kan itu bukan tidak dibakukan di unsur serapan Iya ya. betul. Ya, Bu, ya. Jadi banget itu adalah sebenarnya kosakata bahasa Jawa. Iya. Kita pakai dalam konteks kita berbahasa Indonesia, Iya. tapi bahasa lisan, bahasa percakapan gitu. Nah, tapi kalau kata banget sendiri itu di KBBI itu belum dibakukan ya? Belum dibakukan. Jadi masih ada pakai- di KBBI tapi tidak baku. Iya. Nah, biasanya ada keterangannya, cak gitu. Ada Oh. keterangannya artinya ini digunakan dalam cakapan, Cakapan, gitu. oke. Kalau dalam bahasa tulis nggak boleh Kalau dipakai ya. nulis kita berarti sangat gitu ya? Sangat, gitu. Sangat lapar. Atau sekali, lapar sekali, Oke. lapar banget gitu. Tapi bukan sangat lapar sekali dong. Enggak, Kan masih banyak juga ya orang yang nulis gitu betul, kan. itu berlebihan. Iya. Jadi sebenarnya unsur penyangatnya itu satu saja. Satu saja. Sangat lapar Iya. atau lapar, Lapar sekali. Gitu. Banyak itu penyiar-penyiar Betul. penyiar-penyiar olahraga itu. Wah, dengan gol yang sangat luar biasa hebatnya. Iya, Double triple gitu. triple itu. Sangat Ya. luar biasa hebatnya. Sangat luar biasa hebatnya. Itu tiga dipakai Ya, sekaligus. Oke ya. Keren ya, keren. Kayaknya masih banyak yang harus kita pelajari lagi nih Mbak. Betul nih Mas. Nah, pesan untuk teman-teman sobat pembelajar ini, kira-kira Mbak Yuni sebagai Iya. apa ya? Ya bukan closing remark karena kita akan masih belajar terus ini. Betul. Khususnya untuk yang memilih unsur serapan itu. Ya, jadi unsur serapan ini yang pertama adalah kita harus cermat ya. Cermat ya. Cermat menuliskan bentuknya yang benar gitu ya. Karena ini kan berasal dari bahasa asing ya. Ada yang diambil utuh tadi yang disebut adopsi, itu memang diambil seutuhnya sama persis dari kata aslinya. Kemudian ada yang sudah disesuaikan yang namanya adaptasi. Nah, ini yang sering kali kita salah menuliskannya di sini nih ada. Dan itu harus dibiasakan Harus ya. dibiasakan. Jadi makanya saya selalu berpesan jangan malas untuk membuka kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia Sama, ya. iya. Saya biasanya suka kalau kita nulis itu kan di grup ya, di sosmed Iya. atau di apa Iya. gitu. Nah, pada saat ada penulisannya gitu, kalau diingatkan temen itu jadi buat kayak diskusi itu asik juga. Iya, Kalau teman saya nulis keliru, saya ingatkan gitu. Dan- Saya tuh biasanya rewel kalau pas 17-an itu, Bu. Saya juga termasuk yang begitu, di grup WA pun selalu ini kalau ada yang Iya. salah itu kan bikin saya gatel Ya, pengen memperbaiki gitu ya, jadi selalu kita saya ketik koreksi. ulang gini, gitu. Saya Saya tuh ketik yang ulang. rewel itu kalau pas 17-an itu sering Iya. Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-37 gitu. Nah. Padahal Dirgahayu itu kan ucapan panjang umur Ucapan gitu kan. Selamat panjang Ya, umur. selamat panjang umur. Kalau pakai Iya. Dirgahayu nggak usah pakai yang ke. Kalau Betul. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-37 atau Dirgahayu Indonesia ke-37. Berarti Indonesia ada 37 ya?
Dan yang dikasih ucapan yang nomor 37. Yang ke-37. Ya gitu, tapi nggak apa-apa itu mengasihkan sih gitu. Iya. Ayo, apalagi? Iya, oke. Jadi Cermat tadi gini, ya, cermat ya. kemudian dan dibiasakan. dibiasakan. Jadi supaya kita tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama, yaitu tadi ya, jangan malas untuk membuka kamus, untuk mempelajari referensi-referensi yang lain. Jadi ya. kalau Tadi ada penasaran, Bu Ebi. karena sekarang semua ada di genggaman kita ya. Betul. Tinggal kita buka saja di situ gitu. Sesuai dengan tagline-nya podcast ini, Mas ya, pengetahuan dalam genggamanku. Jadi di genggaman kita itu semua ilmu pengetahuan itu sudah tersedia, tinggal kita mau atau tidak memanfaatkannya. Keren Mungkin juga itu ya. saja, Mas. Waduh, menarik banget nih. Tapi kayaknya harus kita lanjutkan nih, Bu. Kalau itu diteruskan sekarang agak pure saya. Iya, sama. Jadi sobat pembelajar ya, menarik ternyata bahasa Indonesia itu ya, kalau tidak dibiasakan ya, kalau tidak dibiasakan, tidak kita cermati, ya siapa lagi yang akan istilahnya, kalau bahasa Jawa itu nguri-uri, kalau bahasa Indonesia itu melestarikan ya, iya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita. Gitu. Oke, kita lanjutkan sobat pembelajar di episode selanjutnya. Nanti masih bersama Mbak Yuni juga ya. Stay tune ya. Tetap di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku.